Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak salih-salihah? Ustazah doakan semoga hari ini semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita belajar bersama, perkenalkan nama Ustazah Rianta. Tentunya mesti sudah pada kenal ya. Ustazah akan menyampaikan materi tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sudah siap belajar teman-teman? Oke, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui biji, tunas, umbi, spora, dan mencangkok dengan tepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kali ini ya teman-teman. Siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya enggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman. Karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain itu, Allah juga menyayangi orang yang selalu bersyukur. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya ya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk, sama-sama simak materinya ya teman-teman. Mari. Yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu ada dua. Faktor internal, faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman meliputi genetik dari induknya, yaitu sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman teman-teman. Itu adalah faktor internal dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu udara, dan kesuburan tanah. Itu dari faktor yang eksternal, dari luar teman-teman. Dalam proses pertumbuhan tanaman. Oke. Selanjutnya, perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jumlahnya.
dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Apa itu ya? Nanti akan kita pelajari selanjutnya teman-teman. Oke. Perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan masih banyak lainnya. Ini adalah perkembangbiakan dari biji, teman-teman. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, atau rizoma. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, terus atau merunduk. Vegetatif alami tanpa buatan manusia, yang pertama yaitu tunas. Tumbuhan baru anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Kita lihat gambar ya. Contoh, nanas, bambu, pisang, dan masih banyak lain. Yang kedua, tunas daun. Contohnya yaitu cocor bebek, akan tumbuh di tepi daun. Nah, selanjutnya umbi batang. Batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya itu kentang yang sering kita makan ya teman-teman. Coba dilihat. Yang keempat, umbi akar. Tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya wortel dan atau singkong. Tuh lihat gambar ya teman-teman. Selanjutnya, umbi lapis. Terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan masih banyak lainnya. Coba dilihat gambarnya teman-teman. Bawang merah tahu ya. Selanjutnya yaitu spora. Bisa berupa lumut atau paku-pakuan. Ini tanpa sadar sering kita jumpai loh teman-teman. Selanjutnya akar tinggal. Batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan masih banyak lainnya. Itu contoh dari akar tinggal atau rizoma. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia, yaitu mencangkok dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Ini yang bisa dicangkok batangnya pohon mangga, rambutan, dan nangka, dan masih banyak lain. Yang kedua, stek. Perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya yaitu singkong. Yuk, simak penjelasan Ustazah mengenai pembagian teman-teman. Ada beberapa cara, silahkan nanti disimak ya teman-teman. Nah, sekarang Ustazah punya soal. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, di subtema kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Ustazah yakin dulu waktu kelas 2 kalian sudah pernah ya belajar pembagian. Sekarang pembagian bisa dilakukan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0, teman-teman. Ada yang sudah bisa? Nanti kita belajar bersama ya.
Oke. Bentuk pembagiannya yaitu 10 biji kacang merah akan dibagikan kepada 2 kelompok. Kita buat pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya teman-teman. 10 dibagi 2 sama dengan, yuk mari kita belajar. Kita kurangi yuk. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Hasilnya belum 0 juga ya teman-teman. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ada berapa kali kita mengurangi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. 5 kali pengurangan ya teman-teman. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dikurangi 2 sampai 5 kali hasilnya 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sekarang kesimpulannya, jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok, yaitu ada 5 biji kacang merah. Nah, di kelas 3, angkanya akan lebih besar lagi teman-teman pembagiannya. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Nanti kita akan belajar porogapit ya teman-teman. Ini adalah simbol dari porogapit. Kita tulis dulu yuk. Angkanya 52. Itu adalah tanda bagi. Kita tulis dibagi 2. Kita tulis angka 2 di depan. Angka 5 yang paling depan dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan, kita buat pengurangan berulang ya teman-teman. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2 kali pengurangan berulang ya teman-teman, sisa 1. 2 sisa 1. Oke. Angka 2 ini menandakan 2 kali pengulangan berulang. Kita tulis di atas angka 5. Oke. 2 nanti akan dikalikan angka 2 bawahnya. Kalau turun ke bawah itu tandanya kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawah angka 5. Kita akan mengurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sekarang angka 2 kita turunkan ya teman-teman. 12. Kalau naik ke atas itu tandanya bagi. 12 dibagi 2. Kita buat pengurangan berulang ya teman-teman. 12 dibagi 2. Kita buat 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8.
Lalu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sekarang terakhir, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Tidak sisa lagi ya teman-teman, karena sudah 0. 6 kita tulis di atas angka 2. 6 kalau ke bawah itu dikalikan. 6 dikali 2 sama dengan berapa ya? 12. 12 kita tulis di bawah angka 12. 1, 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Kita tulis nolnya cukup 1 kali saja karena sudah 0. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Teman-teman, cukup mudah ya. Ini kalau kita menggunakan pengurangan berulang dalam pembagian. Kalau kalian sudah hafal perkalian, nanti Ustazah akan mengajari kalian tentang pembagian dengan cara yang lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau sudah hafal perkalian. Oke, contoh selanjutnya yaitu sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nanti kita akan buat perkalian ya teman-teman. 126 bibit pohon dibagikan kepada 6 anak. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Kita buat porogapitnya dulu ya teman-teman. Tanda porogapitnya masih ingat ya? Oke. Kita tulis bilangan 126 dibagi 6. Angka 1 tidak bisa dibagi 6, jadi harus 2 angka di belakangnya. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Kita ingat-ingat perkalian ya teman. Titik-titik kali 6 sama dengan 12. Kira-kira berapa ya? Kali berapa? Hasilnya 12. Masih ingat teman-teman? Kita ingat-ingat dulu, berapa kali 6 hasilnya 12? Ya, yaitu angka 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kita tulis angka 2 di atas. Lalu kita kalikan ke bawah. Kalau ke bawah itu masih ingat ya, tandanya kali. 2 kali 6 sama dengan 12. Kita kurangi, 2 kurangi 2 sama dengan 0. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Oke, jawabannya 0 ya. Sekarang angka 6 kita turunkan. Kalau ke atas dibagi teman-teman, 6 dibagi 6 sama dengan, ya kalau pembaginya sama dan yang dibagi sama berarti jawabannya biasanya 1. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, 1 nanti kita akan tulis di atas teman. Kita tulis yuk 1. Kita kalikan ke bawah. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita kurangi ya. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, hasilnya 21.
Tuh. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Sekarang soal yang ketiga, Budi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Oke, 153 biji salak dibagi kepada 3 temannya. 153 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kita buat logo porografitnya. 153 dibagi 3. Oke. Angka 1 tidak bisa dibagi angka 3. Jadi kita harus menggunakan 2 angka. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Oke, berapa ya? Kita buat perkalian oret-oretan ya teman-teman. Titik-titik kali 3 sama dengan 15. Berapa? Ya, dikalikan 3 hasilnya 15. Kita ingat-ingat yuk perkaliannya teman. Coba deh, 3 kali 3 sama dengan 9. Coba lagi, belum 15. 4 kali 3 sama dengan 12. Belum 15 ya teman. Coba lagi deh. Kita urutkan 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Jawabannya sama ya teman. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi kita jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kita tulis di atasnya. Masih ingat kalau ke bawah itu dikali. 5 dikali 3 sama dengan berapa ya? Tadi kita sudah tulis oret-oretan, yaitu 15. Dikurangi 5 kurangi 5 sama dengan 0. 1 kurangi 1 ya 0. Nah, sekarang 3 kita turunkan ke bawah. Kita bagikan ke atas. Tandanya bagi ya. 3 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, tadi sudah Ustazah ajari cara cepatnya. Kalau bilangannya sama, berarti hasilnya 1. Oke, hasilnya 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sekarang kita kalikan. 1 dikali 3, yaitu 3. Oke, kita kurangi ya teman. 3 kurangi 3, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi 153 dibagi 3 sama dengan 51. Jadi kesimpulannya banyak biji yang diterima setiap anak ada 51 buah. Alhamdulillah, materi subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sudah Ustazah sampaikan. Selamat belajar teman-teman di rumah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum.